Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Wahyuni. NIM saya 121927777. Saya berasal dari Universitas Bina Sarana Informatika Pontianak. Nah, jadi di sini kami akan menjelaskan tentang aplikasi yang sudah kami buat. Oke. Pertama-tama saya akan buka PowerPoint-nya dulu. Oke, di sini kami terdiri dari 4 kelompok. Jadi aplikasi ini disusun oleh 4 orang. Yang pertama yaitu Inzi Pangestu, yang kedua saya sendiri Septia Wahyuni, yang ketiga yaitu Veila Sekar Putri Pasha, dan yang keempat yaitu Robi Darwis. Baiklah, saya akan masuk bagian pertama dari pembuatan aplikasi ini. Nah, sebelum melakukan pembuatan aplikasi, kita harus tahu dulu latar belakang kenapa kita membuat aplikasi ini. Jadi di era sekarang ini persaingan di dunia usaha semakin ketat. Ditambah lagi dengan sekarang maraknya virus COVID-19 di Indonesia. Nah, virus ini membuat angka pendapatan perekonomian di Indonesia semakin menurun. Hal ini juga sangat berpengaruh pada pendapatan UMKM, terutama pedagang makanan. Nah, melihat kondisi sekarang lebih banyak penjual makanan yang menjual makanan secara take away, itu pun jarang pembelinya. Oleh karena itu, pedagang harus membuat sesuatu yang menarik untuk memperkenalkan secara luas tentang dagangan mereka kepada masyarakat. Nah, di sini kami meneliti sebuah warung makan yang berada di Desa Kuala II, Kabupaten Kuburaya, tepatnya di Desa Kuala II. Oke. Nama warung baksonya yaitu Warung Bakso Mbak Yekti. Nah, dengan aplikasi atau sistem ini, kami berharap bisa menjadi alternatif bagi pemilik warung bakso yaitu Mbak Yekti sendiri untuk memperkenalkan atau mempromosikan dagangannya ke masyarakat secara luas. Dengan pengembangan sistem informasi ini diharapkan dapat memudahkan dalam penjualan dan meningkatkan pemasukan pedagang terutama bagi Mbak Yekti. Oke, selanjutnya. Permasalahan. Nah, di setiap usaha apapun jenisnya itu pasti memiliki masalah. Begitu juga dengan warung bakso yang sedang kami teliti ini, yaitu warung bakso Mbak Yekti. Nah, masalah-masalah yang biasa dihadapi di warung bakso Mbak Yekti ini antara lain adalah kesalahan dalam pembuatan pesanan konsumen. Nah, karena di warung bakso ini pelayannya setahu saya hanya 2 orang, sementara yang datang kadang lebih dari itu, jadi pelayanannya masih kadang. Oke, balik lagi ke permasalahannya. Nah, masalah pertama yang dihadapi adalah kesalahan dalam pembuatan pesanan konsumen. Di warung bakso Mbak Yekti ini hanya terdapat 2 pelayan. Nah, itu yang menjadi salah satu faktor mengapa sering terdapat kesalahan dalam pembuatan pesanan konsumen. Nah, yang kedua, daftar menu hanya dapat dilihat melalui banner dan tidak tersedianya daftar menu berupa kertas ataupun buku. Jadi di warung bakso Mbak Yekti ini tidak menyediakan daftar menu, kecuali konsumen hanya bisa melihat daftar menu melalui banner saja. Itu yang menjadi permasalahannya yang kedua. Yang ketiga adalah tidak adanya penulisan daftar harga. Nah, jadi konsumen tidak bisa melihat harga barang ataupun harga makanan yang ada di warung bakso ini karena di banner sendiri pun tidak tercantum harga makanan. Oke. Oleh sebab itu kami berinisiatif untuk membuatkan sebuah aplikasi ataupun sistem informasi yang dimana isinya itu lengkap, terdapat harga dan makanan yang dijual. Jadi konsumen bisa memesan lewat aplikasi tersebut. Oke, selanjutnya adalah deskripsi. Nah, toko online bakso ini
merupakan aplikasi berbasis web yang bertujuan untuk memudahkan pengguna memperoleh pelayanan memesan makanan secara online yang cepat, efisien, serta tepat guna. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu user untuk mengatasi kendala yang dihadapi seperti kesalahan dalam pembuatan pesanan konsumen, tidak adanya penulisan harga, dan lain sebagainya. Nah, jadi, konsumen bisa mendownload aplikasi ini ataupun bisa membuka websitenya. Oke, di sini saya Vela Sekarti Pasya akan melanjutkan penjelasan dari Setia Wahyuni. Keuntungan yang kita harapkan adalah yang pertama adalah efisiensi waktu dalam pemesanan. Kedua, pembayaran dapat dilakukan secara langsung. Ketiga adalah produk yang dijual lebih dikenal di dalam masyarakat. Perencanaan aktivitas secara global dalam input dan output. Yang pertama adalah pelanggan mengakses link yang tersedia di meja. Yang kedua, pelanggan bisa melakukan login. Yang ketiga, pelanggan akan masuk ke dalam tampilan menu utama. Yang keempat, pelanggan bisa memilih menu yang tersedia. Dan yang kelima adalah untuk memesan, pelanggan dapat mengklik opsi pilih, barulah kemudian pelanggan bisa langsung memesan menu. Keenam, pelanggan bisa melakukan pembayaran secara online. Analisis. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan yang kita lakukan adalah membuat struktur yang dapat digunakan untuk menjadi bahan yang akan kita implementasikan ke dalam web, serta mempersiapkan template untuk memudahkan dalam pemrograman, serta mengumpulkan data seperti menu dan harga makanan. Yang kedua adalah pelaksanaan. Pelaksanaan membuat website yaitu kita melakukan pendataan ke lapangan untuk mengumpulkan data serta melihat apa saja fitur yang nantinya kita buat, dan setelah mengumpulkan data kita akan melakukan implementasi program ke dalam web. Yang ketiga, pemantauan dan pengontrolan. Pemantauan dan pengontrolan yang kita lakukan pertama kali adalah dengan melakukan pemantauan web dengan mengecekkan sistem dilakukan dalam waktu atau periode yang telah ditentukan pada aplikasi atau software. Periode untuk melakukan pengontrolan setiap dilakukan selama sebulan sekali. Tujuannya agar sistem input atau output berjalan dengan baik selama aplikasi digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini ingin melanjutkan presentasi dari kawan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rowi Darwis, NIM saya 12192651. Oke, kita kembali ke presentasinya. Use case yang biasa kita kenal adalah untuk pengembangan software. Nah, di sini adalah daftar rincian dari aplikasi yang telah kami buat. Pertama-tama, seperti biasa, untuk orang yang pertama kali baru mendownload atau memasuki website, terlebih dahulu registrasi, login, update profil, dan ada pilihan kedua menu, yaitu admin dan pembelian. Kita lihat ada pilihan menu lagi setelah kita masuk ke admin, seperti mengelola user, mengelola produk, mengelola pemesanan, validasi pembayaran, dan memproses pengiriman. Dan kita lihat lagi di sebelah ada pembelian. Di situ disediakan menu seperti order makanan, proses pembayaran, dan cek status pemesanan. Ini untuk aplikasi seperti pembelian ya, atau pemesanan. Oke, kita lanjut ke desain basis data, ERD, Entity Relationship Diagram. Merupakan suatu model yang menjelaskan hubungan antara data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antara relasi.
Ya, di sini kita bisa lihat diagramnya. Ini adalah codingan-codingan dari aplikasi yang telah kita buat. Ada produk, kategori untuk relation, dan user, transaksi, dan transaksi detail. Oke, saya rasa cukup dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah skenario pengujian. Yang pertama data barang, admin tidak mengisi salah satu form. Maka yang harus dilakukan adalah program tidak akan menunjukkan data tersebut. Kesimpulannya adalah valid. Yang kedua, tambah data barang, mengisi semua, program akan menyimpan data. Sistemnya valid. Program akan mengedit data apabila admin mengklik tombol edit. Program akan menampilkan form edit, valid. Program akan menghapus data barang apabila admin mengklik tombol hapus. Program akan menghapus data barang, valid. Lalu user akan menekan tombol tambah ke keranjang. Program akan menyimpan data ke keranjang, valid. Selanjutnya pemeliharaan. Di sini ada spesifikasi yang saya buat dengan menggunakan laptop, prosesor AMD Ryzen 3, hard disk 1 TB, mouse, keyboard, dan koneksi kecepatannya 2 Mbps. Serta client adalah laptop, prosesor Intel Celeron, hard disk 500 GB, mouse, dan keyboard. Selanjutnya adalah spesifikasi software. Jadi sistem operasi kan ada Windows. Di sini saya membuatnya dengan menggunakan SAM ya. PHP MyAdmin 7.4 versinya, SAM 7.4, lalu menggunakan PHP Coordinator 3, serta webnya adalah Microsoft Edge. Ini adalah kesimpulan. Berdasarkan sistem informasi toko online bangsa data, bisa kita simpulkan bahwa teknologi sistem informasi yang akan datang sangatlah bermanfaat untuk masyarakat dan juga para pelaku UMKM, yang dimana sangat dibutuhkan untuk membantu pekerjaan kita. Dengan ini kami sangat berharap bahwa teknologi yang semakin pesat bisa membantu roda perekonomian masyarakat, sehingga masyarakat serta para pelaku UMKM bisa merasakan manfaatnya. Adalah saran dari bahwa masih jauh dari kata sempurna, kedepannya penulis akan lebih fokus dan detail dalam menjelaskan tentang maka data sumber-sumber yang lebih banyak yang dapat dipertanggungjawabkan. Kami berharap kedepannya para pelaku usaha UMKM bisa bersinergi dengan para developer dalam membangun teknologinya semakin pesat. Butuh dukungan dari semua pihak agar semua rencana ini bisa berjalan dengan lancar. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Inji Pangestu, NIM 1219963. Oke, di sini saya menjelaskan selanjutnya dari Robi Darwis. Selanjutnya adalah spesifikasi file. Spesifikasi file di sini menjelaskan nama database yang digunakan sebagai berikut. Nama database-nya menu online. Yang pertama adalah tabel user. Di sini ada 4 kolom. Yang pertama ID, name, email, dan password. Jenisnya integer, varchar, dan varchar. Serta panjang linknya ID 20, name 255, email 255, dan password 255. Dan keterangannya prima key, khusus untuk ID. Tabel selanjutnya adalah tabel kategori. Yang dimana di sini ada 3 kolom. Yang pertama adalah ID, kategori, nama, kategori, dan subkategori. Di sini ada jenisnya ID kategori char, panjangnya 36, keterangan primary key. Serta yang namanya adalah jenisnya varchar, panjangnya 100, selekatnya jenisnya varchar, selanjutnya ada 20. Selanjutnya adalah tabel produk, di mana di sini ada sekitar 9 kolom, yaitu ada ID produk dengan jenis char, panjang 36, keterangan primary key. Serta ada kategori produk jenis char, panjang 36, keterangan foreign key. Serta ada nama produk varchar 200, slope produk varchar 230, yes produk text, harga produk integer, stok produk integer,
Sini ada gambar produk percar. Selanjutnya adalah tabel transaksi. Kolom ada 7 kolom, yang pertama ID transaksi, kedua user, yang tiga alamat, yang keempat telepon, yang kelima ongkir, dan kelima adalah tanggal transaksi. Jenisnya char, integer user, alamat teks, telepon varchar, ongkir integer, tanggal transaksi integer, dan selanjutnya varchar. Panjangnya 36, 20, telepon 15, ongkir 20, 20, dan 50. Setelah keterangannya hanya primary key dan foreign key. Selanjutnya adalah tabel transaksi detail. Di sini ada ada 4 kolom yang harus dijelaskan. Yang pertama ID detail, isi integer, panjang like 20, keterangan primary key. Setelah transaksi ID char 36, foreign key. Setelah yang ketiga ada product ID char 36 dan foreign key. Setelah yang keempat adalah jumlah integer 3. Selanjutnya adalah tabel transaksi. Ini lebih spesial lagi ya kolomnya. Yang pertama ada ID, big integer, panjang 20, keterangan primary key. Setelah user ID, big integer 20, foreign key. ID produk, keranjang, char 36. Nama produk, keranjang, string 200. Gambar produk, keranjang, string 255. Harga produk, keranjang, integer 10. Jumlah keranjang, tinggalin integer 3. Tanggal transaksi keranjang integer 10. Di sini ada rincian termukanya halaman home. Saya akan jelaskan halaman sini ada beberapa tampilan. Pertama ada receipt bar, sini ada menu, dashboard. Sini ada produk yang kita jual, ada teh manis, bakso urat, mie ayam. Sini pun kita ada tombol tambah keranjang dan detail. Setelah sini pun ada nama, di mana di sini adalah keranjang belanja. Nah, di mana apabila kita klik tambah keranjang akan muncul di sini. Di sini adalah halaman keranjang belanja, kita bisa lihat. Jadi nama-nama tadi baru kita setelah klik akan disimpan di halaman ini. Setelah sini halaman pemesanan. Pemesanan ini setelah kita klik keranjang tadi, lalu kita bisa klik pesan, maka akan muncul halaman ini. Ini ada info pesanan, nama, nomor, kode pemesanan. Kita bisa lihat di sini adalah total belanjanya. Setelah halaman proses, maka kita akan muncul tampilan selamat pesanan Anda kami proses. Tetap tercatat ya. Setelah kita akan menjelaskan di sini halaman admin nama barang. Di sini ada halaman admin yaitu tambah barang, di mana kita bisa mengklik di sini tambah barang. Oke, kita tekan aja ya. Dan di sini ada halaman menu yang tadi saya jelaskan. Gimana caranya? Kita tinggal mengklik user, tinggal mengklik tambah keranjang. Kita akan mengklik sini satu item. Datanya akan simpan sini. Kita klik lagi, akan ada 2. Lalu user bisa langsung mengklik keranjang belanja ini. Di sini ada halaman keranjang belanja yang sudah saya jelaskan tadi, yang dimana produk tadi yang telah kita klik akan tersimpan di sini. Nah, setelah di sini user bisa langsung melakukan pemesanan, tekan pesan, atau misalkan user tidak jadi membeli, maka bisa langsung tombol hapus keranjang. Di sini panjang 0 ya, tinggal 0 lagi. Nah, caranya seperti tadi lagi, apabila user akan memesan kembali, tinggal klik tambah keranjang. Satu item telah masuk datanya, tambah lagi kita 2. Sekarang kita klik panjang belanja menu di sini. Setelah itu kita bisa klik memesan. Nah, di tahap pesanan ini kita bisa tulis input pemesanan nama kita siapa, misalkan contoh nomor mejanya adalah 12 1, kodenya di sini adalah mahasiswa.
Di sini kodenya di sini saya jelaskan ya. Kode pesan ini di sini mahasiswa ini suka kasih nama sendiri ya. Entah itu mahasiswa, entah itu nama samaran atau nama lengkap. Di sini ada nomor meja, nanti kita akan pesan kira-kira kita mau duduk di meja mana. Lalu sini ada nama lengkap. Setelah itu kita klik aja pesan. Nah, maka akan muncul selamat pesan Anda sedang kami proses. Oke, setelah itu kita bisa kembali menu lagi. Oke, selanjutnya kita akan lihat menu dashboard. Oke, di sini kita sudah kembali lagi ke menu dashboard admin. Sini akan memproses data barang apa saja yang akan ditampilkan. Caranya simple, kita klik nama barang, tombol biru ini, kita tulis namanya siapa, barangnya misalkan bakso jerawan sapi. Karena sini ada tambahan ya,